Sahabat insan Kamil, pernahkah kita berpikir begitu indahnya dunia ini? Pernahkah kita merasa takjub akan keharmonisan alam dunia ini? Namun, kita tanyakan kembali, pernahkah kita mentafakuri bagaimana kita bisa menikmati itu semua? Tentunya kita bisa melihat keindahan alam dunia ini dengan segala isinya. Kita bisa melihat lingkungan alam di sekitar kita. Dengan apa kita bisa melihat itu semua? Tentunya memerlukan indera penglihatan untuk melihat apapun yang kita inginkan. Berapa usia kita ya selama hidup di alam dunia ini? Bisa jadi usia kita sudah 20 tahun. Bisa jadi usia kita saat ini sudah 50 tahun. Namun berapa kali atau berapa lama kita mentafakuri ya akan nikmatnya mata yang ada pada diri kita. Mata ini sudah ada melekat di dalam diri kita semenjak berada di kandungan ibu kita, dan tatkala kita lahir ke alam dunia ini, mata ini pun sudah ada melekat di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tiba masanya kita bisa mengindra segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kita, termasuk mata ini. Dan selama bertahun-tahun, bahkan bukan hanya bertahun-tahun, namun juga berpuluh-puluh tahun, bahkan berbelasan tahun, mata ini kita pergunakan. Semenjak kita bangun tidur, sampai dengan kita tidur kembali, kita melihat berbagai macam benda-benda yang ada di sekeliling kita. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita semua menyadari hal ini? Kemudian kita berpikir, bagaimana luar biasanya mata ini bekerja. Dengan adanya mata pada diri kita ini, kita bisa bekerja, beraktivitas, ya, apapun yang kita inginkan, kita bisa melakukannya. Ketika kita rekreasi ya, ke tempat-tempat yang jauh, melihat pemandangan alam, kita bisa melihat lautan yang luas, bisa melihat hutan belukar yang lebat, jalanan yang panjang, langit yang luas membentang. Itu semua terlihat dengan sangat jelas hanya dengan kedua bola mata yang ada di dalam diri kita ini. Seandainya seorang penyelam tidak diberikan penglihatan, bagaimana mungkin seorang penyelam ini bisa mengeksplorasi dasar lautan? Walaupun dengan menggunakan peralatan yang canggih seperti kapal selam yang mengarungi bawah samudra beribu-ribu mil ya, dengan teknologi yang luar biasa, namun seandainya mata manusia tidak mengendalikan itu semua, dia tidak bisa kemana-mana. Dan dengan mata ini pula lah manusia bisa sampai ya ke bulan. Kenapa? Karena dengan mata inilah bisa diketahui kemana kita akan pergi. Untuk itu, sahabat insan Kamil, marilah kita tafakuri sejenak. Begitu nikmat mata ini yang luar biasa, yang bisa jadi kita lupa karena sudah melekat di dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak benda yang sudah dilihat, berapa banyak lembar daun yang sudah dilihat, berapa huruf yang sudah kita lihat, berapa kata yang sudah kita baca, berapa kalimat yang sudah dirangkaikan. Kita begitu banyak melihat objek-objek, benda-benda di sekeliling, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan yang seharusnya. Bisa dibayangkan sahabat insan Kamil, jika seseorang tidak diberikan penglihatan, apakah mungkin dia bisa melihat tingginya pohon? Apakah mungkin dia bisa melihat dalamnya lautan? Apakah mungkin dirinya bisa melihat lebatnya hutan belukar? Apakah mungkin bisa melihat hijaunya dedaunan, birunya langit, putihnya awan? Tidak mungkin itu semua diketahui.
Maka bagaimana manusia bisa memahami ini semua sebagai karunia yang sangat luar biasa. Karena sampai saat ini yakin 100% tidak pernah ada manusia yang bisa menciptakan mata. Inilah salah satu bukti bahwa manusia sangat terbatas. Menciptakan benda-benda yang besar, ya, gedung yang tinggi dengan arsitekturnya yang luar biasa, mesin-mesin canggih, ya, dengan kapasitas yang luar biasa, bendungan yang besar, yang menurut kita itu adalah sangat luar biasa. Tapi pertanyaannya adalah, apakah mungkin manusia menciptakan bola mata yang bisa melihat, ya, yang bisa menangkap cahaya sehingga bisa mengidentifikasi benda-benda di sekelilingnya? Sampai saat ini tidak terbukti. Maka dengan ini kita harus mengakui akan kelemahan diri sebagai manusia. Bagaimanapun ilmu pengetahuan yang ada saat ini, setinggi apapun yang sudah dicapai manusia, manusia tidak pernah bisa menciptakan bola mata. Untuk itu kapan kita harus bersyukur terhadap nikmat penglihatan ini? Apakah kita pernah berpikir bagaimana mereka yang tidak bisa melihat saat ini? Bagaimana mereka yang dari lahir sampai saat ini tidak pernah bisa melihat warna-warni di dunia ini? Tidak pernah bisa melihat wajah kedua orang tuanya, tidak pernah bisa melihat saudara-saudaranya. Untuk itu, tentunya ini adalah perkara yang sangat luar biasa, bahwa nikmat mata ini tidak bisa, ya, ditukar dengan apapun juga. Maka kesyukuran yang sangat luar biasa harus kita haturkan, ya, kepada Tuhan yang telah menciptakan ini semua. Dan tentunya siapa yang memelihara mata ini tetap bisa melihat sampai dengan saat ini? Apakah diri kita? Sedangkan manusia adalah makhluk yang lemah. Seandainya manusia, ya, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya manusia tersebut akan mengalami kebinasaan. Maka tentunya waktunya saat ini dan ke depannya agar kita menyadari nikmat panca indera yang diberikan kepada kita. Nabi Adam alaihissalam ketika di surga diperintahkan oleh Allah untuk menyebutkan nama benda-benda yang ada di sekelilingnya. Dan Adam pun menyebutkan nama-nama benda-benda tersebut kepada para malaikat. Benda-benda tersebut tentunya dilihat oleh Adam alaihissalam. Dan tentunya Adam alaihissalam bisa mengenali benda-benda tersebut dan menyebutkan dari masing-masing namanya. Ini adalah suatu cerita yang tentunya kita bisa melihat dari berbagai aspeknya. Ketika Adam alaihissalam menyebutkan nama-nama benda, di samping adanya pengetahuan terhadap benda-benda tersebut, itu adalah tersirat adanya nikmat penglihatan terhadap benda-benda tersebut. Untuk itu, bahwasanya penglihatan ini adalah tidak ada duanya, ya, karena penglihatan ini manusia sekali lagi lemah untuk membuatnya. Kapan kita harus bersyukur terhadap penglihatan ini? Tentunya bersyukur harusnya setiap masa dan setiap waktu. Namun karena sebagai manusia kita ini lemah untuk menyempurnakan syukur, maka tentunya di sebagian waktu yang ada di dalam hidup ini kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan kekhilafan yang sudah kita lakukan. Kemudian kita, ya, menyelami, ya, merasakan nikmatnya panca indera ini termasuk kedua belah mata kita. Untuk itu, pergunakanlah pandangan mata ini kepada hal-hal yang positif sebagai bentuk kesyukuran. Ketika kita memandang kepada hal-hal yang positif, ini semua akan berpengaruh kepada pikiran, akan berpengaruh kepada hati kita, dan tentunya ini semua akan berdampak positif bagi perkembangan jiwa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dari Sumarekon, Bandung, Jawa Barat, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.